Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Ini masih pertemuan kedua. Masih ingat yang sebelumnya kita bahas apa? Ya, betul. Tentang sikap dan perilaku wirausaha. Ya. Bagaimana kita mengambil peluang, mendapatkan keuntungan, dan kita bisa mendapatkan yang namanya profit di sana ya. Oke. Tapi sebelum ke sana, sebelum pertemuan kedua, kita akan cek dulu ya, yang sudah hadir. Yang pertama saya Pepen, ya. Yang kedua Dalva, ya. Kemudian Lutfi Firmansyah, ya. Yang terakhir Zalfa, ya. Hadir ya. Oke, berikutnya untuk memahami materi ini, kita akan belajar, ya, terutama di pandemi ini, bagaimana kondisi wirausaha atau dunia usaha secara umum terkena dampak yang sangat luar biasa. Ada yang awalnya terus bertahan, tapi akhirnya ya tumbang. Adapun yang awalnya besar, kemudian sekarang menjadi skala menengah. Itulah wirausaha. Berikutnya, ini ada contoh wirausaha, bagaimana beliau memulai wirausaha itu, kemudian beliau bisa menjalankan dan bisa berhasil. Nah, seorang wirausaha. Silahkan disimak baik-baik. Nah, nanti Anda pun akan seperti tugas ini ya. Nanti silahkan. Ya, kali ini saya berkesempatan bisa berbicara dengan Mbak Arinta selaku pemilik usaha Asia Cake ini. Selamat sore Mbak Arinta. Iya, sore. Bisa dijelaskan sejak kapan Mbak Arinta ini memulai usaha? Kurang lebihnya mulai bulan September 2017. Apa saja sih produk dari Asia Cake ini? Produk yang saya produksi ini cenderung ke kue-kue basah. Apa sih inovasi di saat membuat produk ini? Kendalanya bisa jadi di penjualan. Dari konsumen juga bisa. Lalu apa yang Mbak lakukan untuk menangani kendala-kendala tersebut? Tetap ya melakukan promosi, Iya. memperkenalkan produk-produk kami. Itu contoh seorang tokoh wirausaha ya, lingkungan sekitar yang namanya Mbak Anita ya. Produknya kue basah, bagaimana dia harus bisa berkembang ya, walaupun banyak saingannya pasti, bagaimana bisa unggul, kemudian bagaimana menghadapi tantangannya. Nah, untuk ini kita identifikasi untuk keberhasilan usaha itu, dia harus menepati janji. Ya, ini nanti akan saya ulas lebih lanjut. Kemudian tangan di atas dan bisa percaya atau amanah, serta kreatif dan inovatif untuk usahanya bisa bertahan di sini ya. Tidak istilahnya mager ya, atau tetap saja begitu, tapi dia harus bisa dinamis, mengikuti zaman. Apalagi sekarang serba online ya. Nah, untuk menepati janji, dia harus misalkan pelanggan ya udah terbiasa dengan produk yang dia beli, dia harus bisa menyesuaikan, bahkan harus bisa lebih ya. Misalkan rasanya, pelayanannya, itu yang pasti akan diingat. Pelanggannya ramah, tapi penjualannya nggak
lama, maka akan beralihan ya, akan kabur istilahnya. Berikutnya, nah ini untuk tangan di atas atau TDA ya. Ada komunitas tangan di atas. Dia harus memberi, walaupun misalkan keuntungannya berapa, kita sisihkan untuk bersedekah atau memberi kepada orang lain. Nah, itu akan terus berputar, itu akan terus kita lakukan. Ya. Berikutnya, caranya bisa dipercaya atau amanah, trust. Nah, di sini yang harus kita kembangkan. Seorang wirausaha harus bisa dipegang apa yang dia ucapkannya, apa yang diperkenalkannya, apa yang dipromosikannya. Berpromosi A, barangnya juga harus A, harganya A, kualitas juga harus A. Jangan sampai tidak sinkron ya, atau dia sangat jauh dari kenyataan. Kita hidup dalam dunia kenyataan seperti itu. Berikutnya, nah ini berusaha dengan kreatif dan inovatif. Supaya wirausaha kita bisa tumbuh, berkembang, dan dinamis, jiwa ini yang kita miliki. Awalnya dia dalam gerobak, kemudian dia menggunakan gadget, bahkan era pandemi ini kita diharuskan untuk menggunakan online. Kita ikut dalam dunia digitalnya, bisnis media sosialnya, maka usaha kita akan bisa dinamis ya, bisa berkembang. Itulah usahanya harus dengan kreatif inovatif. Kemudian apa yang menjadi kegagalannya? Kita harus bisa mengelola. Ini ada pertama mengelola, kedua gagal perencanaan, 3 lokasi kurang memadai, yang keempat perilaku yang konsumtif. Nah, untuk tidak kompeten dan manajerialnya, nah ini harus kita kelola ya. Kemudian gagal dalam perencanaan, merencanakan yang gagal atau gagal dalam perencanaan. Kita harus rencanakan dahulu. Gagal tidaknya kita lihat di lapangan. Seperti apa dalam wirausaha. Berikutnya, lokasi. Lokasi itu harus yang banyak orang, seperti dekat dengan sekolah, dengan kampus, dengan tempat kerja. Nah, itu yang harus kita tentukan ya. Perilaku yang konsumtif ini akan mengurangi kita dalam wirausaha nantinya. Bagaimana seorang harus berwirausaha. Itu untuk pertemuan kedua. Silahkan nanti latihannya dibuka dalam Google Classroom, evaluasi ya. Kemudian ada tugas kelompok dan individu. Silahkan mengamati. Itu untuk sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.